Ada kabar duka pada saudara kita pendiri Mollab Center Indonesia yang biasa disapa Koh Stephen namanya ya. Semoga keluarga diberi kekuatan oleh Allah dan Koh Stephennya sudah menemukan jalan Shirathul Mustaqimnya melalui ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita juga pernah dikejutkan kabar duka cita dari guru besarnya Mollab Center beberapa waktu lalu ya, namanya Pak Moko Ginta. Dan keduanya kronologis meninggalnya itu sama-sama dengan keadaan sholat ya teman-teman ya. Kabarnya seperti itu. Kabarnya Ko Stephennya meninggalnya itu dalam pasca sholat isya ya teman-teman. Sedang Pak Moko Gintanya kronologis meninggalnya itu sedang dalam keadaan sholat zikir atau selesai maghrib gitu. Dan mengenai harinya pun ya teman-teman ya, ini tidak jauh berbeda. Kalau Pak Moko Ginta itu tepatnya di hari Kamis atau malam Jumat, tetapi untuk almarhum Ko Stephen ini tepatnya di hari Jumat atau malam Sabtu begitu. Hari Jumat adalah hari yang spesial buat iman umat Islam ya. Jadi kalau misalkan orang itu meninggal tepatnya pada di hari Jumat ya, itu akan diimani orang tersebut akan otomatis langsung masuk surga. Makanya hari besarnya umat Islam itu jatuhnya di hari Jumat. Entah dari mana juntrungannya, intinya hari Jumat adalah hari istimewa bagi umat Islam. Tapi hari Jumat juga dijadikan hari keramat bagi sebagian masyarakat Indonesia yang berbau mistis. Dalam dunia perdukunan atau dunia mistis ya, mereka juga menjadikan hari Jumat adalah hari yang dipercaya sebagai hari perayaan setan yang lebih aktif menunjukkan reaksinya. Maka sebabnya dalam dunia perdukunan itu mereka melakukan ritual-ritual itu di tepatnya di hari malam Jumat atau di Jumat tengah malam seperti itu. Makanya agak sedikit pertanyaan juga, kenapa hari Jumat pun dijadikan hari spesial buat iman umat Islam ya? Apa mungkin di hari Jumat itu juga banyak jin yang muncul dan mulai tertarik dengan agama Islam kali ya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mu'alaf? Karena dalam Quran menceritakan ada bangsa jin yang sangat senang mendengar alunan bacaan Al-Quran. Masa sih? Iya, kalau begitu kita lihat datanya dong, jangan asal ngomong ya. Dalam Quran Surat Al-Jin ayat 1, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan dalam kurung Al-Quran. Nah, ada pertanyaan buat teman-teman yang muslim, tapi jawabnya boleh di kolom komentar atau membuat video reaction saya untuk menanggapi pertanyaan saya ini ya. 1. Kenapa jin bisa takjub dengan ayat Quran? Harusnya kan takut dong. 2. Bagian ayat-ayat mana saja yang membuat jin ini sampai takjub dan memutuskan untuk mualaf? Dan saya juga buat pertanyaan, apakah hidayah yang didapat oleh almarhum Ko Stephen dan juga almarhum Moko Ginta itu juga sama dengan hidayah yang diterima oleh jin itu? Semoga teman-teman muslim dari lahir bisa membantu para kafir yang juga penasaran dengan ajaran yang penuh hidayah ini ya. By the way, kalian masih ingat gak tentang kesaksian Ko Stephen yang sangat luar biasa dan mampu memukau umat Islam sedunia dengan berkesaksiannya yang sangat memukau dunia juga? Salah satu kesaksiannya adalah ketika dia tertarik sama Islam yang ujuk-ujuk di dalam lift bilangnya begini, "Pak, saya masuk Islam." Dan dalam kesaksiannya, dia tidak menceritakan kebenaran di dalam Islam itu seperti apa, tapi hanya mengatakan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin ketika dia membantu ayahnya berobat ke Malaysia karena serangan jantung.
Bayangin nggak, cuma perbuatan menolong ayahnya sendiri saja dibilang ajaran Islam itu penuh rahmatan lil alamin, dan dia mencoba menaklukkan keluarganya dengan perbuatan baiknya biar dia melihat bahwa ajaran Islam itu indah begitu. Kalau bagi Kristen itu sih wajar banget ya Pak, alias nggak ada istimewanya. Kalau cuma pamer kebaikan nggak mesti masuk Islam kali Pak, malah terkadang Kristen jauh lebih dari itu semua. Bahkan ada hamba Tuhan teman saya, ketika dia punya beberapa sopir dan semua sopirnya dibeliin rumah dan segala perabot Pak. Terus tiap sakit ditanggung teman saya Pak. Padahal sopirnya bukan orang Kristen loh. Kalau soal bantu-membantu, kasih mengasihi sesama manusia, itu justru ada di dalam Alkitab. Nah, emangnya Quran ada seruan Allah pada umatnya, "Hai umatku bangsa Arab, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Apakah ada seperti itu? Hello, ada yang bisa jawab? Mari kita dengarkan kesaksiannya dulu ya. Bagaimana tanggapan dari keluarga kok? Ya, silakan kok. Saya tadi bilang 6 bulan ya. Ya. 6 bulan saya masih di masa transisi. Akhirnya saya baru bicara ke papi saya. Jadi kebetulan papa saya masih aktif di PGI. PGI, Persekutuan Persekutuan Gereja Indonesia ya. Jadi saya habis jemput dia, antar ke rumah, lagi di lift. Yap. Saya bilang di situ, Yap. I'm quitting, saya berhenti. Kenapa alasannya? Ya dia nggak menduga apa yang akan saya omongin di dalam lift. Yap. Ting, lift kebuka, masuk, lanjut di dalam berduaan doang. Saya tinggal di lantai 27 apartemen Red Top di Jakarta Pusat, Pecenongan. Pas di lift baru saya bilang, enggak Bi, saya berhenti dan saya keluar. Saya berhenti jadi frater dan saya keluar dari Katolik, dari keimanan Katolik. Saya mau mencoba agama yang lain. Jujur aja, saya masuk Islam. Kita ini masih tergolong beruntung. Ya. Saya tidak disiksa sama orang tua saya. Tapi dipukul. Ya waktu itu ya, ya spontan lah Pak. Kayak tadi Spontan, saya contohin. sekali aja ya. Coba Pak, Ya. anaknya tiba-tiba datang, "Pak, Murtad begitu aku ya. murtad masuk gereja api ya." Keluar gitu Nah, ya. kan sama, itu reaktif. Itu reaktif. Betul. Itu reaktif. Itu nggak aneh. Cuman Setelah itu tidak ada ya. banyak mualaf di luar sana yang saya paling tidak 8 orang sudah saya tangani itu mati di tangan keluarganya sendiri. Masya Allah. Mati di tangan keluarganya sendiri. Nah, di bagian ini saya skip bentar ya. Kok Stephen bilang ada keluarga mualaf yang mati di tangan keluarga sendiri. Nah, pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan untuk membunuh orang yang keluar dari ajarannya? Mari kita baca ayatnya, 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Hanya itu tuh. Ingat, kami adalah murid-murid Yesus sangat mengecam orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang keluar dari ajaran Kristen karena lebih memilih ajaran lain. Jadi tidak ada dasar kebenarannya pada orang Kristen tersebut yang membunuh keluarganya karena mualaf. Kalau benar adanya, cepat bertobat. Tetapi jika ternyata kesaksian Ko Stephen yang mengada-ada, maka waktunya Anda diadili oleh Yesus Kristus itu sendiri kok. Tetapi sayangnya justru saya menemukan ajaran Allah dan Muhammad diperintahkan untuk dibunuh bila murtad. Hadis riwayat Abu Daud 3792. Ibnu Abbas ia berkata, Abdullah bin Sa'ad bin Abdul Syard pernah menulis surat perjanjian dengan Rasulullah SAW, namun setan menggelincirkannya hingga ia bergabung dengan orang-orang kafir. Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk membunuhnya saat pembukaan kota Mekah. Saya pun masih punya bejibun data akurat yang saya punya tentang hukum orang yang murtad dari Islam agar dibunuh. Harusnya Anda cari tahu dulu kok Stephen tentang Islam sejatinya. Kalau cuma beriman karena ingin coba-coba ya begitu deh. Berkesaksian tujuan ingin menjelekkan kekristenan dengan cerita banyak mualaf yang dibunuh keluarganya sendiri. Lah data Alkitabnya di mana tuh kok?
Sedang dalam hadis Bejibun Data Teladan, Muhammad memerintahkan bunuh bagi yang murtad, malah tidak diimani. Bagaimana sih? Harusnya Anda bangga dong karena ajaran Muhammad dalam hadis justru dilakukan oleh orang Kristen. Itu logika berpikirnya begitu dong. Akhirnya sekarang bagaimana kok dengan hubungan tahun dengan 2012 keluarga? Allah kasih ayah saya kena serangan jantung. Pada saat itu saya bantu dia. Saya telepon beberapa teman, oke, pi India nggak apa-apa. Ya. Pi satu orang Chinese Singapura nggak apa-apa. Diobati di Malaysia. Malaysia Di pasang Malaysia. ring, Pak. Iya, pasang ring. Ya. ring lima jantung. biji. Ya. Masuk ruangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelukan biasa ya. Cuman kiri kanan, yang satu kebetulan ketua mualaf center di Penang di Malaysia, Masya Allah. yang satu ketua mualaf center di Sarawak. Ya. Saya undang ke situ, mereka kasih fasilitas, saya tinggal di situ, mereka operasi free, rumah sakit free. Selesai, seminggu kemudian dia telepon saya minta maaf, saya diundang makan di rumahnya. Hari itu saya lihat yang biasanya papiku tuh masih suka, terus hari itu benar-benar pulang rumah bersih. Sampai saya nyariin, ini biasa banyak guguk kan, Iya. beredar. Ada Semua udah di belakang, dikandangin, dikerangkengin. Rumah dari pagi kata bibi udah dipel, udah disapu bersih. Dan yang lebih ajaib lagi di kamarku itu ada sejadah, tiba-tiba 2 biji, ada perlengkapan sholat komplit, ada Al-Quran. Itu berapa lama sejak 12 selesai tahun. operasi? Oh itu 2 mingguan. 2 mingguan setelah operasi. Iya, 2 mingguan. Kemudian Coach Stephen diundang dengan Hampir 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu. Terus aku nggak tahu deh, terus tiba-tiba makan kita kan di meja yang sama gitu. Kok aneh ya rumah hari ini. Saya dibilang enggak, ini haknya kamu. Haknya kamu sudah mencukupi haknya papi udah lihat kamu banyak berubah setelah masuk Islam. Ya. Masya Allah. Oke, maaf nih saya mau tanya. Apakah selama jadi pastor Anda bukan orang yang baik dan mencerminkan teladan Kristus sehingga Bapak Anda bilang begitu? Apa yang coba saya tularkan adalah alhamdulillah. Jadi Coach Stephen tetap sabar dan akhirnya saya dengar dari ceritanya akhirnya papanya pun juga moga-moga akhirnya menerima ya kok ya. Sudah hari ini sudah. Kok ini saya kesini tadi pagi saya ceritain. Ya. Maaf ya aku nggak bisa nganterin gereja hari ini, aku ada di Surabaya. Dan di Mungkin Masjid saya terbang Al-Akbar. semua. Ya saya bilang ya saya di Masjid Al-Akbar, dia nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia cuman titip saya, kan pernah mampir paroki sini kota Surabaya, mampir aja lagi. Kayaknya mereka nolak saya deh kalau saya mampir hari ini. Baik. Tapi ya udahlah. Pada poinnya adalah saya coba untuk mencontohkan Islam itu jangan diocehin ke orang tua. Tunjukkanlah kamu mualaf, tunjukkanlah. Belum berani ngomong, gak usah ngomong. Tunjukin kalau kamu berubah. Akhlak di dalam Islam, berubah akhlaknya, sopan, lebih santun, menahan amarah, low profile, berubah. Orang semua di lingkungan dia melihat. Orang di lingkungan dia melihat. Itulah bagaimana cara kita menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman potongan video kesaksian almarhum yang memberikan nasihat pada umat Islam agar mencontohkan umat dari akhlak perbuatannya pada lingkungan. Wah, bagus ya. Cuman dasar perbuatan baiknya itu mencontoh siapa ya? Kalau Kristen sih ada ajarannya dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya, jadi kita harus menjadi suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dalam kata rohaninya itu menjadi terang dan garam di lingkungan hidup kita, di hadapan siapapun juga tanpa memandang muka. Jadi, perbuatan baik dan ajaran yang baik itu semua tertulis dalam Alkitab ya Pak ya. Gak usah dipamerin ke kafir ya. Terima kasih. Semua terserah pada diri masing-masing ya. Mau jadi pelaku firman atau cuma jadi pendengar saja. Intinya Alkitab sudah menyediakan untuk kita konsumsi tiap hari, bahwa pembacaan yang kita baca bukan hanya sekedar bacaan, tetapi harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan lagi ya. Adakah dalil Quran dan hadis yang memberikan teladan baik dan melebihi data ajaran Yesus dalam Alkitab? Jika tidak ada data yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, berarti selama Anda jadi Kristen baru tahap jadi pembaca ya, Coach Stephen. Makanya sangat jauh sekali dari kualitas seorang pastor. Seorang pastor yang harusnya memberi teladan kebaikan yang sesuai firman Tuhan kepada jemaatnya loh kok. Tapi ketika Anda mualaf, baru pamer kebaikan pada keluarganya lagi. Makanya jangan nafsu jadi pastor. Masa umur 20 tahun sudah jadi pastor sih? By the way, menilik jejak kesaksiannya, syarat pastor kan gak boleh menikah ya guys. Makanya kalau merasa tidak sanggup, jangan gengsi dong. Jujur bahwa kamu gagal dan tidak bisa hidup bertarak seperti halnya Rasul Paulus. Masa lari ke Islam? Ingat ya, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Biasanya kesombongan dan ketinggian hatinya seseorang bisa secepat kilat ambil keputusan oleh karena tidak mampu untuk mengendalikan diri. Jangan faktor karena orang kaya, atau faktor karena bapaknya pemimpin tertinggi gereja, atau bahkan merasa tersisih oleh keluarga karena dipaksa harus mengikuti neneknya. Jangan pernah kecewa, karena yang namanya pelayanan itu tidak bisa dilakukan dengan keterpaksaan. Pekerjaan apapun akan terasa melelahkan apabila tidak dikerjakan dari hati dan dari ketulusan. Hukum Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, akal budi, dan segenap jiwamu.